teman-teman wartawan bahwa pada tanggal 25 September kemarin sore pukul 18.20 terjadi ledakan di sebelah asrama polisi Grogol, Sukoharjo. Jadi ledakan itu berdasarkan hasil pemeriksaan 7 orang saksi, kemudian petunjuk olah TKP, kemudian barang bukti yang kita amankan dan kita disposalkan, kita bisa simpulkan untuk saat ini bahwa ledakan itu bukan bom, tetapi murni dari bahan petasan yang berdasarkan keterangan saksi mau dibakar oleh anggota kita sehingga mengakibatkan meledak. Jadi hasil penyidikan yang kita lakukan terhitung sampai hari ini, ledakan itu satu bukan bom, kita pastikan. Yang kedua, tidak ada unsur teror terkait dengan ledakan itu sendiri. Kemudian dari pengembangan saksi yang kita lakukan, benar bahwa itu adalah bahan petasan karena sudah kita lakukan pemeriksaan kepada pihak pengirim maupun penerima. Jadi pihak pengirimnya adalah CV, salah satu CV di daerah Indramayu, sudah kita periksa. Kemudian penerimanya adalah di wilayah Klaten. Saudara A sudah kita lakukan pemeriksaan, membenarkan bahwa dia memesan bahan mercon atau petasan, memesan 2 kali 2 paket. Dan anggota kita Satintel Polda Surakarta kita lakukan pemeriksaan saksi korban, benar telah melakukan kegiatan kepolisian yaitu operasi dilakukan penangkapan pengamanan barang bukti yang kemungkinan saat itu dibawa pulang, kemudian kemarin coba untuk dibakar akhirnya meledak. Jadi saya tegaskan di sini bahwa terkait dengan anggota yang mau memusnahkan kemudian menjadi korban, secara jelasnya nanti setelah yang bersangkutan sembuh baru ketahuan apakah itu ada unsur lalainya, apakah anggota itu ada salah prosedur dan lain sebagainya setelah anggota kita lakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan sakit. Kemudian saya harapkan kepada masyarakat dan rekan-rekan wartawan tidak usah resah bahwa memang benar ledakan itu adalah bukan bom dan bukan teror. Yang ini semua situasi TKP saat ini sudah normal kembali, proses identifikasi dari Inavis maupun lapor dan lain sebagainya sudah selesai dan tidak ada kejadian menonjol wilayah Sukoharjo. Termasuk masyarakat sekitar juga sudah melaksanakan kegiatan aktivitas biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini perlu saya tunjukkan bahwa benar bahwa itu adalah bahan petasan. Ini adalah paket yang diamankan anggota pada saat operasi kepolisian. Kemudian kita urai oleh Jibom kita dapati ada uceng itu sumbu petasan. Kemudian ini adalah BB petasan yang kita sisihkan, ada 6 kantong, 1 kantong kita sisihkan, sisanya 2 kantong kita sisihkan untuk BB, yang 4 kantong tadi malam langsung kita disposal. Ternyata memang bubuk petasan atau mercon. Ini adalah merupakan barang bukti petunjuk yang semuanya ini sudah mengerucut. Bagaimana saya sampaikan tadi bahwa itu adalah bukan bom, tetapi adalah petasan dan tidak ada unsur teror dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu saya sampaikan hari ini adalah ungkap kasus menonjol operasi kepolisian terpusat. Jadi operasi kepolisian terpusat itu dilaksanakan oleh Mabes Polri yang dilaksanakan di seluruh jajaran wilayah kita termasuk Polda Jawa Tengah. Operasi Jaran Candi untuk Polda Jawa Tengah kita lakukan setelah kita amankan hampir 418 kendaraan bermotor
Saya ulangi, 418 kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan berhasil kita angkat 389 orang tersangka kita lakukan penangkapan. Ini di seluruh jajaran, baik itu di Polres, Polsek maupun Polda, melakukan kegiatan namanya operasi Jaran Candi. Dari beberapa pelaku ya, pencurian kendaraan bermotor 332 kasus, kemudian pencurian ternak ada 6 kasus, pencurian barang berharga 72 kasus, perampasan kendaraan bermotor 3 kasus. Yang modus operandinya adalah pelaku mencari sasaran dengan cara acak atau berkenalan dengan korban. Setelah akrab, pelaku membawa kendaraan korban. Kemudian pelaku memasuki rumah dengan cara memanjat. Itu modus operandi yang telah berhasil kita ungkap karena tersangka dan petunjuk bukti lainnya sudah bisa kita amankan. Manjat rumah, jendela, kemudian mengambil kunci mobil dan membawa kabur. Atau pelaku modus operandinya berpura-pura sebagai pembeli, kemudian menodongkan kepada korban, kendaraannya dibawa kabur. Dari beberapa pengungkapan kasus ini, ada 1 kasus yang menonjol, yaitu di Polres Tegal, di mana kasus ini adalah kasus 363. Jadi pelaku spesialis ATM yang sudah merambah di beberapa Polda. Di Polda Jawa Tengah itu ada 4 TKP, Polda Jatim 1 TKP, Polda Jabar 3 TKP, kerugian 1,8 M. Jadi pelaku khusus pencurian ATM di Polres Tegal. Pengungkapan Polres Tegal di backup oleh Polda ini berdasarkan pengembangan scientific crime investigation, yaitu CCTV, kita analisa wajah, ada tai lalat yang itu merupakan petunjuk, berhasil kita ungkap. Dan ini akan kita kembangkan di seluruh jajaran Polda yang lain, di antaranya adalah Jabar dan Jatim. Kemudian kasus menonjol yang lain, di daerah Kudus ada pelaku terkait dengan pencurian kendaraan yang melibatkan keluarga. Jadi yang nyuri itu anaknya, kemudian yang 480 itu tantenya, ulangi, Kebumen. Jadi yang nyuri itu anaknya, kemudian yang nadah yang beli itu omnya. Tapi Polda Jawa Tengah mengambil inisiatif untuk kita lakukan restorasi justice para pihak dan kita selesaikan. Ini adalah suatu bentuk penegakan hukum Polri dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat kita. Dan hari ini dari 418 kendaraan, sebagian masyarakat akan kita panggil untuk kita berikan kepada yang berhak terkait kendaraan yang bersangkutan. Tidak dipungut biaya. Kemudian saya harapkan kepada masyarakat terkait dengan kendaraan bermotor untuk selalu waspada dan hati-hati, terutama pengamanan kendaraan, pengamanan diri dan lain sebagainya. Sehingga hal ini akan minimal membantu pihak kepolisian agar terkait dengan ramal wilayah kita upaya preventif dari pelaku. Khusus untuk jajaran Polda Jawa Tengah tidak kita tolerir pada reserse kita untuk ramal kita untuk mengungkap, tidak pandang bulu untuk membersihkan para pelaku, sehingga wilayah kita ditakuti pada pelaku-pelaku kejahatan khususnya ramal wilayah kita. Demikian rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan? Silakan Pak. Terima kasih, saya Joko dari Jakarta Pos. Untuk barang bukti di Solo itu hasil razia pada tahun 2021. Kenapa baru diungkap, dibuka maupun mau dimusnahkan pada tahun ini? Apakah ada durasi waktu, misalkan 1 bulan kemudian bisa
di disposal atau bagaimana? Nanti saya tanya kalau jenis korbannya sudah bisa bicara, Pak. Oke. Jadi nanti kita tanya, kita periksa bahwa yang bersangkutan setelah bisa kita lakukan pemeriksaan. Yang jelas kalau hasil analisa sementara, Polresta Solo itu kan dilakukan pembangunan dari tahun 2021. Mungkin anggota itu inisiatif untuk dibawa pulang itu BP-nya. Kan dibangun itu. Polresnya kan pindah dari Polres lama ke Polres baru. Jadi mungkin inisiatif dibawa pulang kok sesuk kelingan ono BP diobong bledos mungkin. Tapi ini mungkin loh Pak. Belum saya periksa itu anggota kita. Jadi unsur lalai kemudian salah prosedur kita buktikan kalau korban nanti sudah sembuh, doakan segera sembuh. Karena lukanya kalau di koran itu 70%, tadi malam saya cek 30%, 37% luka bakar, tapi bagian atas, jadi urung bisa ngomong, sama kaki itu ada luka terbuka. Doakan segera sembuh, kita periksa sehingga tahu persis terkait dengan implikasi ledakan. Yang jelas saya berpesan masyarakat nggak usah resah, ini bukan bom dan bukan teror. Jelas, Bapak? Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, itu siap. Untuk informasi Bapak, tadi malam untuk di 2 tempat terpisah diamankan statusnya masih saksi atau tersangka. Kemudian dengan demikian total sudah berapa saksi ataupun sudah barangkali ditingkatkan menjadi tersangka. Terima kasih. Jadi saksi yang kita periksa 7, 2 itu saksi pengirim, ulangi. 1 itu pengirim, 1 penerima, dan saksi korban 2, keluarga 1, jadi 7. Untuk saksi sekarang statusnya baru diamankan untuk kita mintain keterangan, karena itu nanti saksi akan memberikan suatu petunjuk terkait dengan impact daripada ledakan itu sendiri. Oke, masih dalam pemeriksaan. Sabar. Lanjut. Halo. Nah, untuk ATM itu pelakunya komplotan atau seperti apa? Enggak dengar, kasih halo. Bapak dan dari RRI Semarang, mohon izin untuk ATM itu pelakunya sendiri atau komplotan? ATM ya? ATM 4 orang. Jadi ATM itu 4 orang. Hasil penelusuran CCTV berhasil kita ungkap pelakunya. Di tempat kita ada 4 TKP, semuanya ATM. Kemudian di Jawa Barat 3 TKP, kemudian di Jawa Timur 1 TKP. Oleh karena itu saya himbau kepada masyarakat, apabila akan mengambil uang di bank maupun di ATM dan lain sebagainya, meskipun Dalmas anggota kita sudah kita habis untuk di wilayah perbankan, jangan segan-segan untuk minta bantuan Polri untuk melakukan pengamanan. Kita lakukan amanan 1 kali 24 jam khusus untuk perbankan. Okay. Para pelaku cara membobol ATM seperti apa ini? Gimana? Untuk modus pelaku ini membobol ATM dengan cara seperti apa? Dengan las, dilinggis, ono sing diganjel, macam-macam. Nanti masalah teknisnya nggak usah tak samain kamu, ditiru sampai wong liya, jadi gawe loh kita terang. Itu rahasia taktis teknis polisi, nggak usah ditanyakan. Nek perlu tanya ke ruangan saya. Oke. Dan izin untuk kondisi korban ledakan di asrama saat ini gimana, sadar atau seperti apa? Sekarang lagi ditidurkan, jadi ditidurkan di ICU dan 1:30 tadi malam saya masih di sana. Kemudian kondisinya sudah dioperasi ya, yang luka itu sudah dioperasi kakinya, sudah disambung lagi, ditidurkan karena luka bakar itu 30% bagian atas termasuk wajah. Ini yang mungkin untuk segera recovery. Tapi belum sadar kan ditidurkan. Oke? Cukup? Dan mohon izin satu lagi dan untuk perkembangan penyelidikan kasus ASN seperti apa? Benda itu kan? Masih dalam rangka penyelidikan. Lalu kita periksa saksi-saksi. Dan belum kita rilis karena masih belum mengarah kepada tersangka. Nanti kalau sudah kita rilis. Oke? Cukup ya? Oke. Langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada penyerahan sepeda motor yang hilang. Kembalikan silakan, baiklah.